Hello, who calls? Your mother. Verona di abad pertengahan. Cerita film ini berawal dari permusuhan dua keluarga bangsawan. Permusuhan kronis warisan turun-temurun dari keluarga besar bermarga Montague dan keluarga besar bermarga Capulet. Konon permusuhan dua keluarga bangsawan ini dipicu oleh sengketa wilayah kekuasaan, yang menyebabkan keduanya sering bentrok dan saling membunuh satu sama lain. Permusuhan dua keluarga besar ini sebenarnya sudah berkali-kali dimediasi oleh Pangeran Verona, agar keduanya bisa hidup rukun berdampingan. Namun usaha itu selalu gagal, karena permusuhan dan kebencian di antara keduanya sulit untuk dipadamkan. Film pun baru saja dimulai. No, sir. I do not bite my thumb. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pemuda pengangguran yang sedang bermain di pasar tradisional di pusat kota Verona. Para pemuda itu adalah bagian dari kelompok pendukung keluarga Capulet. Kelompok pendukung Capulet terkenal sering membuat onar dan suka memancing keributan jika melihat pemuda lain yang dianggap sebagai pendukung keluarga Montague. Kelompok Capulet tak segan-segan untuk membuli dan melakukan kekerasan fisik agar kelompok Montague terpancing untuk berkelahi dengan kelompok mereka. Tuan Capulet punya adik ipar bernama Tybalt. Dia adalah ketua geng Capulet. Tybalt adalah sosok pemuda berandalan yang punya hobi berkelahi. Jadi tak heran Tuan Capulet menjadikan adik iparnya itu sebagai jawara atau jagoan di kelompok mereka. Tak butuh waktu lama. Setelah Tybalt berhasil memancing kelompok Montague untuk berkelahi dengannya, perkelahian itu akhirnya meluas menjadi tawuran massal. Setelah salah satu pemuda dari kelompok Montague tewas tertusuk pedang. Kematian itu memicu amarah Tuan Montague yang nekat mengangkat pedang untuk ikut tawuran di jalanan. Sama seperti Tuan Montague, Tuan Capulet pun ikut mengangkat pedang setelah salah satu pemuda dari kelompoknya menjadi korban tewas dalam perkelahian. Namun sebelum tragedi berdarah terjadi, tawuran massal itu berhasil dihentikan oleh Pangeran Verona, yang kembali harus dipusingkan dengan dua keluarga yang bermusuhan tersebut. Kali ini Pangeran Verona sudah habis kesabarannya. Dia pun mengancam akan menangkap dan menjatuhkan hukuman mati jika dua kelompok tersebut kembali membuat onar di kotanya. Your lives shall pay the bread of an airy word by thee, oath. For this time... Setelah pulang ke rumahnya, istri Tuan Montague terlihat cemas. Dia menanyakan keadaan putranya yang tidak terlihat saat terjadi kerusuhan. Tuan Montague sendiri punya seorang putra bernama Romy. Sebagai anak satu-satunya, Romy sangat dimanja dan disayangi oleh kedua orang tuanya. Berbeda dengan sikap ayahnya, Romy sangat menentang permusuhan antara keluarganya dengan keluarga Capulet. Dia menjadi sosok pemuda satu-satunya di Verona yang punya pemikiran berbeda dengan para pemuda sebayanya. Romy tidak menyukai kekerasan. Saat keluarganya terlibat perkelahian dengan keluarga Capulet, Romy lebih memilih pergi ke hutan untuk menghindari tawuran. Nurse, Where is the girl? Sementara di tempat lain, keluarga Capulet tengah disibukkan dengan persiapan acara ulang tahun putrinya. Sebagai keluarga bangsawan yang kaya raya, tentu saja ulang tahun putrinya itu akan dimeriahkan oleh hiburan mewah, jamuan megah, nyanyian, dan tari-tarian eksotis ala abad pertengahan. Tuan Capulet sendiri punya anak sematawayang, yaitu seorang gadis yang masih berusia 13 tahun, bernama Julia. Konon, dari sejak bayi Julia dianggap sebagai simbol kecantikan dan keanggunan kota Verona. Jadi sangat wajar ketika menginjak masa remaja, Julia menjelma menjadi gadis cantik yang keindahannya seperti sinar rembulan yang menyinari danau secil di kota Verona. That's how she married. I remember it well. My lord, Susan and she, God rest all Christians, tell her age unto an hour. she's not 14. Pada masa itu, setiap gadis keturunan bangsawan
akan dimasukkan ke biara, sampai ada para laki-laki bangsawan yang datang untuk melamarnya. Di usianya yang ke-13 tahun, Julia sudah dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Lord Paris. Paris adalah putra Tuan Antonio, bangsawan kaya raya dari kota Venesia. Saat perayaan ulang tahun Julia, Paris datang sebagai tamu kehormatan dalam perayaan pesta ulang tahun Putri Julia. Pemuda bangsawan itu sudah tak sabar untuk menikahi putri tercantik dari kota Verona tersebut. Namun pada saat itu permintaan dari Paris ditolak oleh Tuan Capulet. Dia meminta calon menantunya itu untuk bersabar dan menunggu 2 tahun lagi agar bisa menikahi putrinya. Wilt thou not, Jewel? No. And I might live to see thee married once. Think of marriage now. Younger than you. Pesta ulang tahun putri Tuan Capulet itu tentu saja mengundang banyak anak-anak muda untuk datang melihatnya. Tak terkecuali para pemuda dari kelompok pendukung keluarga Montecchio. Geng kelompok Montecchio dipimpin oleh seorang pemuda bernama Martusio. Martusio masih kerabat dekat dengan Tuan Montecchio. Dengan memanfaatkan masa perjanjian damai yang telah disepakati dengan Pangeran Verona, kesempatan itu tak disia-siakan oleh geng Montecchio, yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pesta ulang tahun gadis tercantik di kotanya. Pesta tersebut dimanfaatkan oleh para pemuda yang masih jomblo untuk mencari pasangan. Sementara putra Tuan Montecchio bernama Romy awalnya tak berminat untuk ikut menghadiri pesta tersebut. Namun karena dipaksa terus oleh Martusio, Romy pun terpaksa ikut dengan rombongan teman-temannya. Drum! Unlusty gentlemen! And expire the term. Oh, my lovely Helena. Sebagai anak gadis satu-satunya, Tuan Capulet menyulap perayaan ulang tahun putrinya menjadi pesta termegah dan termewah di kotanya. Dia mengundang para bangsawan untuk datang menghadirinya, termasuk Paris, pemuda bangsawan yang telah bertunangan dengan putrinya. Hanya bangsawan dari keluarga Montecchio yang tidak diundang oleh keluarga Capulet. Namun karena sudah membuat perjanjian untuk berdamai di depan Pangeran Verona, keluarga Capulet tak bisa melarang musuhnya untuk datang menyaksikan pesta ulang tahun putrinya. Tuan Capulet berusaha menghindari keributan dengan musuhnya karena khawatir akan mengacaukan pesta ulang tahun putrinya. Di pesta inilah untuk pertama kalinya Romy, putra dari Tuan Montecchio, bertemu dengan Julia, putri dari Tuan Capulet, musuh bebuyutan ayahnya. Sejak pandangan pertama, Romy sudah terpesona dengan kecantikan putri Julia yang terlihat sedang bersukacita sambil menari bersama teman-temannya. Romy sama sekali tidak menyadari kalau putri Julia adalah anak dari Tuan Capulet, musuh keluarganya. Sementara putri Julia yang tak sengaja menatap ke arah Romy terlihat langsung mengalihkan pandangannya. Dia tak sempat melihat wajah Romy karena pemuda itu memakai topeng di wajahnya. Kehadiran Romy akhirnya diketahui oleh Tibal, adik ipar Tuan Capulet. Dengan wajah kesal, dia pun meminta agar Tuan Capulet mengusir Romy dari pesta keluarganya. Namun Tuan Capulet menolak permintaan adik iparnya. Dia pun memberitahu Tibal kalau permintaannya itu bisa mengacaukan pesta putrinya. Sementara Romy berhasil menyelinap dan mendekati putri Julia setelah mendapat kesempatan untuk menari bersamanya. Di kerumunan pesta, Romy berusaha mencari cara agar bisa berkenalan dengan putri Julia. Sama seperti Romy, putri Julia pun terlihat penasaran ingin mengenal sosok pemuda yang baru saja selesai menari dengannya. Kedua sejoli yang sedang kasmaran tersebut akhirnya bertemu di balik pilar kastil. Dan untuk pertama kalinya Julia bisa melihat wajah asli pemuda yang selama ini bersembunyi di balik topengnya. Hati gadis cantik itu langsung bergetar hebat. Ketampanan Romy hampir saja menghentikan detak jantungnya. Terlahir sebagai putri dari seorang bangsawan, pergaulan Julia sangat dibatasi oleh keluarganya. Gadis cantik itu hanya mengenal tentang dongeng pangeran tampan yang sering diceritakan oleh biarawati pengasuhnya. Namun kini dongeng itu seperti menjadi kenyataan. Dia telah bertemu dengan sosok pangeran tampan yang akan menjadi cinta pertamanya.
Dengan rayuan dan puisi indahnya, Romy berhasil membawa Julia hanyut dalam cemburuan mesra. Namun pertemuan keduanya hampir saja diketahui oleh ibunya Julia. Beruntungnya Romy berhasil kabur sebelum ibu Julia mengetahuinya. Setelah bertanya ke pengasuh yang selalu mendampingi Julia, Romy akhirnya tahu kalau gadis cantik yang telah meluluhkan hatinya ternyata anak Tuan Capulet, musuh bebuyutan keluarganya. Begitu juga dengan Julia. Gadis cantik itu terlihat sedih dan terpukul setelah diberitahu oleh pembantunya kalau pemuda tampan yang baru saja dikenalnya adalah putra dari musuh keluarganya. Bagi Julia sangat mustahil dia bisa menjalin hubungan dengan pemuda yang sangat dibenci oleh orang tuanya. Namun kenyataan itu tak membuat Romy putus asa. Dia sudah bertekad untuk memperjuangkan cintanya. Meskipun resikonya dia akan ditangkap dan dibunuh oleh musuh keluarganya. Romy mulai mencari cara agar bisa bertemu dengan Julia. Setelah menyusuri hutan, dia akhirnya menemukan jalan pintas ke belakang kastil mewah milik keluarga Capulet. Hingga di suatu hari, dia tak sengaja melihat Julia sedang melamun sendirian di belakang kastil mewahnya. Mata pemuda itu terlihat berbinar-binar. Dia merasakan kebahagiaan, meskipun hanya bisa melihat pujaan hatinya dari kejauhan. Sama halnya seperti Romy, Julia pun sudah tak bisa lagi menutupi perasaannya. Dia sering menyendiri di belakang kastil mewahnya. Gadis cantik itu hanya bisa menghayal suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan pemuda yang dicintainya. Refuse thy name. Romy. She speaks. Sejak saat itu hari-hari Romy banyak dihabiskan hanya untuk mengintip Julia dari balik hutan. Hingga di suatu hari, saat tengah asik mengintip Julia di kastilnya, Romy mengalami nasib sial. Dia terjatuh dari atas pohon. Kejadian itu membuat Julia terlihat ketakutan setelah tahu kalau ada sosok laki-laki yang sedang mengintipnya. Namun, setelah Romy memanggil namanya, Julia akhirnya tersadar kalau laki-laki yang barusan terjatuh ternyata sosok pemuda yang dicintainya. Namun gadis cantik itu terlihat ketakutan. Jika kehadiran Romy diketahui oleh keluarganya, sang ayah pasti akan membunuhnya. Julia pun memohon agar Romy secepatnya pergi meninggalkan kastil keluarganya. Dia tak mau pemuda yang dicintainya itu ditangkap dan dibunuh oleh ayahnya. Yet if thou swearest, thou mayest prove false. And what love can do, that dares love attempt. Art thou not Romeo and a Montague? Namun dengan tegas Romy menolak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia lebih memilih mati terbunuh daripada pergi tanpa mendapat kepastian. Romy hanya ingin tahu perasaan Julia kepadanya. Dengan wajah penuh haru, Julia pun memberitahu Romy kalau selama ini dia sangat mencintainya. Mendengar jawaban tersebut, Romy langsung berlari dan menaiki sebuah pohon untuk menemui Julia di atas kastilnya. Melihat keberanian Romy, perasaan Julia bercampur aduk antara bahagia dan ketakutan. Bahagia karena bisa bertemu dengan sang pujaan. Ketakutannya karena dia sadar ada tembok tinggi dan jurang yang sangat lebar yang telah menjadi penghalang buat keduanya bisa berhubungan. Singkat waktu, keduanya akhirnya sepakat untuk menikah di gereja tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Romy berencana mendatangi kerabat keluarganya bernama Bapak Lauren. Sosok seorang pendeta yang sangat dekat dengannya. Pendeta Lauren pernah menjadi pengasuh Romy waktu masih kecil. Awalnya kedatangan Romy disambut hangat oleh pendeta Lauren. Namun wajahnya mendadak ketakutan saat Romy menjelaskan tujuan kedatangannya ke gereja, yaitu untuk meminta bantuan pendeta Lauren agar mau menikahkan dia dengan Julia. Mendengar kalau wanita itu adalah putri Capulet, pendeta Lauren langsung menolaknya. Mustahil pernikahan itu bisa terjadi. Sedangkan keluarga Romy dengan keluarga Julia sudah lama saling bermusuhan. Namun saat Romy menjelaskan kalau pernikahan itu bisa menjadi momen untuk mendamaikan dua keluarga yang bermusuhan, pendeta Lauren langsung tertegun. Apa yang dijelaskan Romy sangat masuk akal. Jika Romy menikah dengan Julia dan memiliki keturunan, maka cucunya itu akan menjadi pemutus tali permusuhan di antara keluarga Capulet dan keluarga Montague. Pendeta Lauren akhirnya setuju dengan rencana Romy yang akan menikahi Julia. Dia hanya bisa berdoa pernikahan Romy dan Julia akan memberi kedamaian di kota Verona. Where the devil should this... Oh,
Sebulan kemudian, Julia pun mengirim pengasuhnya untuk menemui Romy yang sedang bermain bersama Martusio dan teman-temannya. Agar tidak diketahui oleh kelompok Capulet, biarawati pengasuh Julia itu berpura-pura menyamar menjadi seorang gadis bangsawan. Penampilannya yang glamor tersebut menjadi bahan olok-olokan kelompok pendukung keluarga Montecchio. Setelah Martusio dan kelompoknya pergi, biarawati pengasuh Julia itu langsung mengajak Romy masuk ke dalam gereja. Setelah merasa situasinya sudah aman, pengasuh itu memberitahu Romy kalau Julia sedang menunggu kepastian kapan Romy mau menikahinya. Romy pun membalas pesan dari kekasihnya agar nanti malam Julia mau menemuinya di gereja. Romy berjanji malam itu juga dia akan menikahi kekasihnya. Keduanya akan dinikahkan oleh pendeta Lauren yang sebelumnya sudah setuju untuk menjadi wali pernikahan keduanya. Your love says, God's lady dear, are you so hot? Mary, come up, I try. Now comes the wanton blood up in you. Setelah mendapat pesan dari Romy, Julia pun menyelinap kabur dari kastil mewah keluarganya. Dibantu oleh pengasuh setianya, gadis cantik itu akhirnya sampai di gereja. Romy dan Julia akhirnya menikah di hadapan pendeta Lauren. Keduanya terlihat bahagia. Meskipun pernikahan itu sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah yang biasa diperlihatkan oleh keluarga bangsawan. And by the operation of the second cup. Let me apt enough to that, sir, and you will give... Namun di suatu hari, kelompok Montecchio kembali harus bentrok dengan kelompok Capulet. Diawali dari hinaan ketua geng Capulet bernama Tibal yang meledek Martusio, ketua geng Montecchio. Martusio mendapat bulian kalau tubuhnya bau tikus got. Tentu saja hinaan itu membuat Martusio terpancing emosinya. Dia pun mengajak Tibal untuk bayuan 1 lawan 1 tanpa melibatkan kelompoknya. Keduanya akhirnya saling baku hantam, disaksikan oleh kelompoknya masing-masing. Namun naasnya Martusio harus meregang nyawa setelah Tibal berhasil menusuk dada Martusio dengan pedangnya. Kematian Martusio tak bisa diterima oleh Romy saudaranya. Dia pun mengejar kelompok Tibal yang memilih kabur setelah berhasil membunuh Martusio. Di sebuah gang, Romy pun berhasil menyusul Tibal dan kelompoknya. Pertarungan 1 lawan 1 pun kembali terjadi. Kali ini Tibal mendapat perlawanan sengit dari Romy yang berniat membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Dalam pertarungan tersebut, Romy berhasil membunuh Tibal dengan pedangnya. Namun kematian kerabat musuh keluarganya tersebut meninggalkan penyesalan yang mendalam bagi Romy. Dengan membunuh Tibal, dia harus menanggung resiko mendapat hukuman dari Pangeran Perona karena telah melanggar perjanjian damai antara keluarganya dengan keluarga Capulet. Sementara di kastilnya, Julia terlihat sangat shock setelah diberitahu oleh biarawati pengasuhnya kalau pamannya Tibal dibunuh oleh Romy suaminya. Kesedihannya semakin mendalam karena dengan kasus tersebut semakin sulit bagi Julia untuk melihat keluarganya bisa berdamai dengan keluarga Montecchio. Kasus kematian Martusio dan Tibal akhirnya ditangani langsung oleh Pangeran Perona. Dia tidak mau kasus tersebut kembali memicu kerusuhan berdarah antara kelompok Montecchio dengan kelompok Capulet. Pangeran Perona kemudian memanggil 2 kelompok tersebut untuk berkumpul di pusat kota. Sang pangeran tidak bisa gegabah memutuskan siapa yang bersalah. Karena jika salah satu kelompok merasa tidak puas dengan keputusannya, situasi itu akan kembali memicu pertikaian di antara pendukung 2 keluarga bangsawan tersebut. He was Mercutio's friend. For justice which thou, prince, must give. Setelah mendengar pembelaan langsung dari keluarga Montecchio dan keluarga Capulet, Pangeran Perona memutuskan untuk menghukum Romy, anak dari Tuan Montecchio, karena telah terbukti sebagai pelaku pembunuhan. Namun Pangeran Perona hanya memberi hukuman untuk mengasingkan Romy keluar dari kota Perona. Dia menolak untuk menjatuhkan hukuman mati, seperti permintaan dari keluarga Capulet. Karena baginya hukuman mati hanya akan memperpanjang aksi balas dendam dari kedua keluarga yang bertikai. With his own tears made drunk. There is no word. For sake, rise and stand. What says my concealed lady to our cancelled... 2 tahun berlalu. Paris pun kembali datang ke kastil mewah Capulet. Dia menagih janji keluarga Capulet yang akan memberi restu untuk menikahkan dia dengan Julia. Namun karena sudah menikah diam-diam dengan Romy, Julia pun menolak perjodohan tersebut. Penolakan itu membuat ayahnya murka. Dia pun memberi 2 pilihan kepada putrinya. Menerima perjodohan tersebut atau namanya akan dicoret dari kartu keluarga. Capulet tak segan-segan mengusir putrinya dari kastil mewahnya. Sang ayah akan membiarkan putrinya hidup gelandangan
dan tidak akan mendapat warisan kekayaan dari keluarganya. Just do it. Bethink you. Hang, beg, starve, die in the streets. Namun di luar dugaan keluarganya, Julia lebih memilih pergi dari kastil mewahnya, meninggalkan semua fasilitas dan kemewahan yang selama ini telah diberikan oleh orang tuanya. Dia lebih memilih hidup miskin dan menjadi gelandangan, daripada harus hidup tersiksa karena harus menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Sementara biarawati pengasuhnya terlihat hanya bisa menangis setelah gagal merayu Julia agar mau menuruti keinginan orang tuanya. Julia rencananya akan mendatangi pendeta Lauren untuk menanyakan kabar Romy suaminya yang sedang menjalani hukuman di pengasingan. Malamnya Julia pun nekat kabur dan menemui pendeta Lauren. Dia meminta bantuan agar bisa bertemu dengan Romy suaminya. Awalnya pendeta Lauren terlihat keberatan untuk membantunya. Baginya pertemuan Romy dengan Julia sangat beresiko mengancam nyawa keduanya. Tuan Capulet tidak akan membiarkan putrinya berhubungan dengan pemuda yang telah membunuh adik iparnya. Begitu juga dengan Tuan Montague. Dia tak akan membiarkan putranya berhubungan dekat dengan putri Capulet. Namun karena merasa kasihan melihat keadaan Julia, pendeta Lauren pun menawarkan ide agar kedua sejoli itu bisa hidup bersama. Dia kemudian menawarkan ramuan obat yang akan membuat Julia pingsan selama 24 jam. Nantinya orang tua Julia akan mengira kalau putrinya telah meninggal. Jika Julia bisa menghilangkan identitasnya, maka Romy bisa leluasa untuk membawa pergi istrinya. Untuk menjalankan rencananya tersebut, pendeta Lauren pun akan mengirim surat ke tempat Romy diasingkan, agar pemuda itu bisa tahu rencana yang akan dilakukan oleh istrinya. Give me. Julia pun setuju dengan ide yang ditawarkan oleh pendeta Lauren. Dia kembali pulang ke kastilnya dengan membawa sebotol ramuan yang akan membuatnya pingsan selama 24 jam di dalam kamarnya. Besok paginya seisi kastil pun dibuat panik setelah pengasuh Julia memberitahu Tuan Capulet kalau putrinya telah tewas bunuh diri di ranjangnya. Keluarga Capulet pun dirundung duka yang mendalam. Tuan Capulet dan istrinya terlihat menyesali keputusan putrinya untuk memilih mengakhiri hidupnya. Setelah dianggap meninggal, Julia pun langsung dimakamkan di peristirahatan terakhirnya. Sementara di pengasingannya, Romy didatangi oleh teman dekatnya yang membawa kabar kalau Julia telah meninggal. Sebelumnya temannya tersebut tidak mengetahui kalau kematian Julia hanyalah settingan agar gadis cantik itu bisa menghilangkan identitasnya. Dan sialnya, surat yang dikirim pendeta Lauren tidak sampai ke tangan Romy suaminya. Romy terlihat benar-benar shock dan terpukul atas kematian istrinya. Sebelum pergi ke kota Verona, Romy pun sudah menyiapkan sebotol racun yang dia beli dari toko obat kimia. Baginya lebih baik mati daripada hidup menderita tanpa sosok wanita yang dicintainya. Setelah sampai di pemakaman istrinya, Romy pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menenggak racun sama seperti yang dilakukan oleh istrinya. Dia berharap bisa bersatu kembali dengan istrinya di kehidupan lain setelah kematian. Art thou yet so fair? Namun malangnya, setelah pemuda itu tewas keracunan, Julia justru terbangun dari pingsannya. Gadis itu terlihat kaget dan langsung menangis histeris, mendapati suaminya telah terbujur kaku di sampingnya. Sadar kalau suaminya benar-benar sudah meninggal, Julia pun nekat memilih untuk mengakhiri hidupnya. Gadis malang itu ikut tewas di samping suaminya setelah dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menusukkan pisau tepat di jantungnya. Kedua sejoli itu akhirnya tewas, meninggalkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam bagi pendeta Lauren. Dia merasa bersalah karena terlambat memberitahu Romy setelah surat yang dikirimnya tidak sampai ke tangan pemuda tersebut. Di akhir cerita, kematian Romy dan Julia akhirnya menjadi simbol dari berakhirnya permusuhan antara keluarga Montague dengan keluarga Capulet. Dua keluarga bangsawan itu akhirnya sadar kalau kebencian keduanya hanya membuat mereka kehilangan orang-orang yang sangat disayanginya. Cerita pun akhirnya selesai.